Di permukaan laut Teluk Persia yang berkilau seperti baja cair, bayangan-bayangan kecil meluncur dengan kecepatan yang hampir mustahil ditangkap mata. Bukan kapal induk raksasa, bukan destroyer bermuatan ribuan ton, melainkan kapal-kapal cepat Iran, rendah, agresif, dan bergerak seperti kilat. Mesin meraung, ombak terbelah, dan dalam hitungan detik jarak puluhan kilometer menyusut menjadi ancaman nyata. Dari kejauhan, mereka tampak kecil, namun ketika mendekat, persepsi berubah total. Inilah senjata laut kilat Iran, kapal cepat yang tidak dirancang untuk parade, melainkan untuk menghantam, menghilang, dan kembali muncul dari arah yang tak terduga. Selat Hormuz, jalur energi paling vital di dunia, kini bukan sekadar jalur pelayaran, tetapi panggung utama demonstrasi kekuatan, kecepatan, dan jumlah. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama baru-baru ini, Iran tidak lagi berbicara soal modernisasi angkatan laut dalam bahasa kapal besar. Fokusnya bergeser tajam. Teheran memilih jalan yang berbeda. Kecepatan menggantikan ukuran, jumlah menggantikan simbolisme. Ketika banyak negara berlomba membangun kapal perang mahal dengan proses bertahun-tahun, Iran justru mempercepat lini produksi kapal cepat. Ini bukan keputusan acak, melainkan respon langsung terhadap realitas geopolitik terkini, tekanan militer regional, patroli asing yang meningkat, dan ancaman blokade laut. Kapal cepat menjadi jawaban praktis atas pertanyaan besar. Bagaimana menghadapi armada superior tanpa harus meniru bentuknya? Produksi kapal cepat Iran kini memasuki fase yang belum pernah terjadi sebelumnya. Galangan-galangan domestik bekerja tanpa henti, memproduksi berbagai varian speedboat bersenjata dan fast attack craft dalam jumlah besar. Bukan lagi proyek eksperimental atau simbolis, melainkan produksi sistemik. Setiap unit dirancang agar cepat dibuat, cepat dipersenjatai, dan cepat dikerahkan. Mesin-mesin lokal, lambung komposit ringan, dan sistem senjata modular memungkinkan Iran menciptakan armada dalam hitungan bulan, bukan tahun. Produksi besar-besaran ini bukan sekadar menambah jumlah kapal, tetapi menciptakan masa tempur, sebuah kekuatan yang nilainya terletak pada kuantitas yang bergerak serempak. Kapal cepat Iran yang baru-baru ini diluncurkan bukan sekadar speedboat biasa. Desainnya semakin rendah radar, semakin stabil di kecepatan tinggi, dan semakin mematikan. Beberapa varian kini mampu membawa rudal anti kapal jarak pendek hingga menengah, sementara yang lain difokuskan pada peran swarm dengan roket, senapan berat, dan sensor sederhana namun efektif. Kecepatan yang diklaim bahkan melampaui 100 knot pada beberapa platform bukan hanya angka propaganda, melainkan sinyal evolusi teknologi. Di laut sempit seperti Selat Hormuz, kecepatan ini mengubah hitungan detik menjadi faktor hidup mati bagi target. Setiap peluncuran kapal cepat baru oleh Iran selalu disertai pesan yang jelas, meski tidak selalu diucapkan. Ketika armada kecil ini dipamerkan meluncur bersamaan, dunia menangkap sinyalnya. Iran tidak sedang mempersiapkan perang laut konvensional, tetapi skenario saturasi. Peluncuran massal bukan tentang satu kapal yang hebat, melainkan puluhan yang bergerak bersama. Ini adalah demonstrasi konsep, bukan hanya alutsista. Sebuah pengingat bahwa di perairan sempit, jumlah dan kecepatan bisa menjadi penyeimbang paling efektif terhadap teknologi canggih.
Selat Hormuz kini berubah menjadi ruang strategis yang jauh lebih kompleks. Kapal cepat Iran menciptakan lapisan ancaman yang sulit diprediksi. Mereka bisa muncul dari pulau-pulau kecil, garis pantai, atau bahkan dari balik kapal sipil. Dampaknya bukan hanya militer, tetapi psikologis dan ekonomi. Setiap peningkatan aktivitas kapal cepat memicu kewaspadaan pasar energi global. Jalur yang dulunya dianggap aman, kini harus dihitung ulang dalam simulasi risiko. Kapal cepat ini mungkin kecil, tetapi efeknya menjalar jauh melampaui ukuran fisiknya. Iran tidak menyembunyikan doktrinnya. Kapal cepat adalah tulang punggung taktik swarm attack, serangan kawanan dari berbagai arah dengan kecepatan tinggi dan koordinasi ketat. Produksi besar-besaran memungkinkan Iran mengganti kerugian dengan cepat, sesuatu yang sulit dilakukan oleh armada mahal. Dalam analisis militer modern, ini menciptakan dilema bagi lawan, menghabiskan amunisi mahal untuk target kecil, atau mengambil risiko didekati dari jarak berbahaya. Kapal cepat Iran bukan dirancang untuk bertahan lama, tetapi untuk memaksa musuh membuat keputusan yang salah. Melihat arah perkembangan baru-baru ini, kapal cepat Iran bukan fase sementara, melainkan fondasi jangka panjang strategi lautnya. Produksi terus ditingkatkan, desain terus disempurnakan, dan peran mereka di Selat Hormuz semakin sentral. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak mengandalkan dominasi global, tetapi penguasaan ruang sempit yang krusial. Pertanyaannya, bukan lagi apakah kapal cepat Iran efektif, melainkan seberapa besar dampaknya jika ratusan unit bergerak bersamaan dalam satu skenario nyata. Di laut sempit yang penuh ketegangan, kecepatan dan jumlah telah menjadi bahasa kekuatan baru, dan Iran tampaknya sangat fasih menggunakannya.